Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga semua smart people yang menonton ini diberikan panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Kembali lagi sama saya Om Semar di segmen Ojo Dume Series Om Semar menjawab, dimana di segmen ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke DM akun Ojo Dume Series maupun akun pribadi saya di @oom_semar. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai pencarian jati diri. Apabila bahasan ini sesuai dengan yang smart people mau, silakan tonton terus video ini sampai habis ya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami untuk mendukung Ojo Dume Series serta nggak ketinggalan update episode terbaru dari kita. Oke, saya akan mencoba membaca pertanyaan dari smart people di DM Instagram. Salam Rahayu Om Semar, saya mau bertanya bagaimana caranya mempelajari dan lebih kenal dengan siapa saya Om. Almarhum ayah saya pernah bilang, kalau ingin mengerti hidup, kamu harus tahu siapa sejatinya dirimu itu. Tapi karena aku gampang kebawa nafsu emosi, jadi seperti sulit belajar itu. Nah, itu pertanyaan yang bagus mas. Dan sebenarnya panjang menjelaskan ini karena mengenal diri sendiri di sini lebih dari sekedar pengenalan diri secara lahir ya. Seberapa besar diri kita, bagaimana anatomi tubuh kita, seperti apa wajah kita atau sejenisnya. Bukan pula atribut-atribut yang sedang kita sandang, seperti jabatan, status sosial, tingkat ekonomi, prestasi, dan lain-lain. Lebih dalam dari itu semua. Yang dimaksud dengan mengenal diri itu adalah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar kayak ini. Dari mana aku datang? Apa yang aku bawa? Kemana aku akan pergi? Setelah kematian menjelang, siapa yang akan membantuku di sana? Dan jika aku datang ke dunia hanya membawa jiwa tanpa harta, lantas siapa yang menciptakan jiwa? Manusia itu layaknya sebuah kerajaan yang terbagi dalam 4 struktur pokok. Jiwa sebagai raja, akal sebagai perdana menteri, nafsu sebagai pengumpul pajak, dan amarah sebagai polisi. Nafsu memiliki karakter untuk menarik manfaat, kenikmatan, keuntungan sebanyak-banyaknya. Ia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu. Sementara amarah berfungsi melindungi dari berbagai ancaman atau mudarat. Karenanya ia identik dengan karakter berani, cenderung kasar dan keras. Keduanya penting untuk kehidupan manusia. Dengan nafsu manusia tahu akan kebutuhan makan. Misalnya dengan amarah, ia mengerti akan perlunya membela diri ketika serangan mengancam. Namun nafsu dan amarah harus didudukkan di bawah kendali akal dan tentu saja di bawah raja, yaitu jiwa. Apabila nafsu dan amarah menguasai akal, maka kerajaan terancam runtuh. Sebab susunan kekuasaan tak berjalan menurut kontrol seharusnya. Nafsu yang di luar kendali akal dan jiwa akan memunculkan sifat-sifat buruk seperti rakus, tamak. Sementara amarah yang gak terkendali akan menimbulkan kebencian dan kecurigaan berlebihan, sehingga muncul sikap-sikap membabi buta dan semena-mena. Akal pun mesti berada di bawah kendali jiwa. Karena akal memang memiliki potensi yang istimewa, berpikir, berimajinasi, menghafal, dan lain-lain. Bila ia bertindak liar, maka potensi akal untuk menjadikan manusia sebagai tukang tipu daya atau semacam sangat mungkin. Kalau kita pernah mendengar kalimat orang pintar yang gemar memperdaya orang lain, maka itu gak lain akibat akal bertolak belakang dengan nurani, alias gak berada dalam naungan jiwa yang bersih. Nah, untuk mencapai jiwa yang berkuasa kutuh, diperlukan perjuangan keras dalam olah rohani demi membersihkan jiwa.
Karena jiwa yang jernih itu akan memicu munculnya cahaya yang memberi petunjuk kita akan jalan-jalan terbaik bagi langkah-langkahnya. Saya secara pribadi mencoba jalan dengan berpuasa dan sedikit menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi yang seringkali menipu dan menjerumuskan. Tetapi tetap menjalankan amanah Tuhan untuk menjadi seorang suami buat istri saya dan bapak untuk anak-anak saya. Sebagai seorang pemimpin dalam lingkup kecil keluarga dan insya Allah bisa memakmurkan mereka. Jika seseorang sudah mulai berbuah pohon kebijaksanaan dalam dirinya, maka dalam setiap keadaan ia akan berterima kasih pada Sang Pencipta. Alhamdulillah. Baik ia menjalani kehidupan yang diharapkan atau bahkan yang tidak disukai hatinya, akan selalu percaya kepada kebaikan yang dia datangkan di balik itu semua. Apapun yang terjadi, terjadilah. Alhamdulillah. Cara paling bijak menjalani kehidupan adalah stop playing God. Menyadari banyak hal di luar kekuasaan kita, makhluk-makhluk yang fakir. Serahkan aja semua tanggung jawab dan harapan kepadanya. Jangan terlalu ngoyo, gak usah nabrak pagar-pagar kehidupan. Untuk melakukannya, seorang harus membangun kesabaran, rasa syukur, dan tawakal. Gimana sedulur semua mengenai pembahasan hari ini? Apabila masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk follow IG kita di @audiodumiaseries. Kita nanti ber-DM Ria atau bisa langsung lewat IG saya sendiri di @oomsemar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis di kolom komen di bawah mengenai episode kali ini. Oh ya, gak bosan buat ngingetin para sedulur untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendukung Audio Dunia Series serta gak ketinggalan update episode terbaru dari kita. Saya Om Semar pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penora kualat noto rasa penora ciloko noto pola penora salah aja do me aja do me aja do me aja do me aja do me